Ida Resi Putra Manuaba. Beliau adalah seorang tokoh yang cukup dekat dengan kita dalam dialog, dan baru saja beliau juga menerima sejumlah penghargaan karena partisipasinya dalam mengembangkan ajaran-ajaran Gandhi, dan kemudian juga beliau memimpin Gandhi Puri di Bali, dan tentu saja beliau adalah tokoh yang cukup mumpuni untuk berbicara tentang agama Hindu dan menceritakan kepada kita. Selain itu kita juga bersama dengan Pendeta Cahyadi Nugroho yang selalu menjadi penanggap dan tuan rumah dari acara dialog lintas agama ini. Kita akan memulainya dengan berdoa bersama, dan saya akan memimpin doa itu secara umum. Bapak Ibu bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan bangsa Indonesia kesempatan untuk bersatu di tengah-tengah perbedaan. Izinkan kami pada malam hari ini melanjutkan diskusi lintas agama kami untuk menjadi satu manfaat yang baik bagi seluruh umat manusia, terutama bagi kemajuan bangsa Indonesia. Berikanlah berkat hikmat kepada para pembicara, dan biarlah kami para pendengar bisa berpartisipasi juga dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala berkat-Mu. Amin. Demikianlah kita sudah membuka dengan doa. Waktu kita akan memulai dengan mendengarkan paparan tentang agama Hindu di Indonesia dalam konteks Tuhan itu satu oleh Ida Resi Putra Manuaba. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam hormat untuk semua. Salam dari Ashram Gandhi Puri, Bali. Sangat berbahagia tentunya malam ini, walaupun mungkin setiap ilmu ataupun pemaparan perlu banyak penambahan-penambahan. Nah, berbicara tentang ketuhanan yang satu dalam konteks Pancasila, kita tidak lepas dari lambang burung Garuda burung Garuda, di mana tertulis di situ Bhinneka Tunggal Ika, dan ada sambungannya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manguru. Tidak ada dharma yang kedua. Selama ini kita tentunya banyak terkecohkan oleh pendapat dari berbagai mazhab atau berbagai school of thought, bahwa agama itu kadang-kadang ada yang musyrik ataupun dalam tanda petik yang berbeda, terutama yang jatuh kena paling banyak itu misalnya tekanannya tentunya pada Hindu, terutama di Bali, karena begitu banyaknya penyebutan nama Tuhan, nama dewa ataupun apapun namanya yang disebutkan. Tetapi kalau kita mau melihat berbagai kepentingan yang lebih besar dari konteks agama Hindu itu sendiri, di mana kuncinya adalah Ekam Satviprah Wahuda Wadanti. Dia tunggal, tapi orang suci itulah yang menyebutnya berbeda. Sehingga sebagai agama yang cukup tua, tentunya kami mempunyai panggilan atau penyebutan nama yang sangat berbeda, sangat beragam. Dari tafsir atau school of thought yang ada sesungguhnya, kita melihat bahwa pemaparan yang sesungguhnya Tuhan yang satu itu disebutkan dengan nama yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara tentang Ekam Satviprah Wahuda Wadanti, orang sucilah yang menyebut nama yang berbeda. Orang sucilah yang memberikan pemberian fungsi, atau ketika Tuhan dalam perspektif orang suci itu sendiri, bagaimana melakukan tindak secara vision kita tentunya sebagai manusia. Karena itu berkembang nama yang ada di dalam konteks Hindu, dewanya yang berjuta nama. Wisnu saja, Wisnu Sahasranama itu ada 1000, sesuai dengan mekanisme kerjanya. Jadi ketika berfungsi sebagai pencipta dia disebut Brahma, ketika dia
Wisnu sebagai pemelihara dan Siwa sebagai pelebur. Jadi dalam konteks itu lahirlah berbagai macam nilai-nilai lagi yang dimunculkan. Yang tunggal itu satu, kemudian seperti dalam wayang itu sendiri. Dalam wayang itu ada dua konteks. Beliau yang esa, yang tunggal, melahirkan Sangkaning Paramaning Dumadi. Dan itu melahirkan kewenangan. Sehingga dari kewenangan yang beliau sebagai pencipta itu melahirkan berbagai macam nilai-nilai lagi. Sebagai apa fungsi dari Tuhan itu sendiri ketika berwujud dalam konteks di dalam tradisi Hindu kita. Karena itulah kita cenderung memberikan nama yang berbeda ketika dia ilmu pengetahuan, kita langsung automatically menyebut Saraswati. Ketika beliau sebagai pencipta kesejahteraan, kita otomatis Laksmi. Ketika kesehatan, kita automatically kepada ucapan bahwa beliau itu berperwujudan dari Parwati. Dan ketika beliau itu sebagai hujan, kita sebut Dewa Indra. Dan ketika itu angin, itu ketika Dewa Bayu. Jadi itu lebih pada fungsi ataupun peranan dari sifat-sifat Tuhan yang terintegrasikan atau menjadi perwujudan di bumi oleh manusia yang tentunya dalam keterbatasannya memberikan nama atas perilaku Tuhan yang seolah-olah kita. Tentunya beliau itu Esa, seperti yang dalam kata kunci awal kami sebutkan di Hindu, Ekam Sakti Prak Bahudama Dandi itu. Nah, perkembangan selanjutnya tentunya di dalam tradisi Hindu kemudian berkembang di Indonesia, di Nusantara. Dengan adanya keberagaman yang sekadang menjadi Hindu Nusantara, kami mempunyai penyebutan juga dengan nama yang berbeda, seperti di Kaharingan, Sunda Wiwitan, ataupun di Bromo, bahkan di Jawa Timur, Kejawen juga memberikan nama yang berbeda. Di Hindu sendiri di Bali, hampir di setiap kabupaten mempunyai ritual yang berbeda tentunya dengan kabupaten, bahkan kabupaten yang lain ataupun desa yang lain, dengan menyebutkan nama yang berbeda, yang sesungguhnya satu itu menjadi indah dengan keberagamannya. Nah, dalam tradisi selanjutnya, kita tentunya terbatas karena begitu banyaknya Veda itu, dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Di situ muncul puluhan ribu mantra yang tentunya sebagai pandita sekalipun, seperti saya sebagai Indrasi saya mengambil Siva Siddhanta. Dan saya tentunya dalam pemujaan lebih ataupun itu pengakuan pada dewa bahwa Siva itu sendiri. Dan ada Vaisnava tradition yang menjadikan Vaisnava itu pun Wisnu Sahasranama, ribuan nama dari Wisnu. Nah, disitulah karena keterbatasan kita, sama seperti kita di apotek, tentunya vitamin C itu ada ribuan atau bahkan ratusan vitamin C, seperti mungkin Enervon C dan yang lain-lain itu. Begitulah penyebutan nama Tuhan, sebesar apapun, sebesar seberapa jumlah manusia, sebesar itulah kita melihat nilai-nilai ketuhanan atau sifat-sifat ketuhanan yang mampu kita terjemahkan atau mampu kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kembali ya, Sangkan Paramaning Dumadi itu hanya satu, hanya penyebutan yang berbeda itulah. Kalau kita mau melihat Om Nirvignam, nir yang tidak ini tidak itu, neti, jadi tidak ini juga tidak itu. Tapi yang menjadi ucapan kita dalam tradisi kita, Sarwa Prani, all itu adalah kebahagiaan. Om Sarwa Prani Itangkara Mamoce Sarwa Papebya Palaya Suasadesiwa, itu artinya semua yang ada yang disebutkan oleh manusia, semua yang menjadi bagian dari tradisi yang menyebut nama Tuhan berbeda itu yang sesungguhnya satu. Itu adalah keindahan semata dari manusia yang terbatas mempunyai kemampuan untuk penyebutan. Sehingga di situ juga ada
patung yang muncul. Untuk keterbatasan kemampuan manusia itu sendiri menerjemahkan perwujudan dari Tuhan itu sendiri, sehingga kadang-kadang orang berpikir, Tuhannya Hindu, gajah. Karena dalam simbol-simbol itu kita bermain simbol. Telinganya yang besar itu artinya kita harus memikirkan apapun yang kita dengar dari luar, seperti sekarang hoax-hoax yang terjadi, berita-berita, itu harus kita saring. Belalai yang panjang, kita harus memikirkan segala sesuatunya yang panjang. Ini dari mata ketiga kita. Badan kita yang besar, ini kita suka makan yang banyak, tapi kita harus mengolah makanan sesungguhnya. Jadi seperti itulah perilaku manusia itu ketika menerjemahkan nilai-nilai ketuhanan yang ada. Dan karena itu dalam tradisi Hindu yang beragam ini, baik itu terutama di Bali tentunya yang menjadi barometer katanya Hindu itu lebih. Padahal secara kecenderungan Bali dan di seluruh Indonesia, Bali itu kecil. Karena kan kita hanya 3 juta orang. Kalau kita lihat Hindu di luar Bali jauh lebih besar. Dan ketika kita ada di Kalimantan, di Sulawesi, ataupun di Jawa sendiri yang lebih besar lagi umat Hindunya, lebih banyak penyebutan nama-nama itu pun seperti di dalam wayang itu. Sangkan para mening dumadi itu satu, kemudian memberi kewenangan. Sehingga dari kewenangan, keesaan itulah muncul berbagai macam nama. Dan secara ritual tentunya muncul di dalam tradisi kita, dalam tradisi Hindu yang paling kaya dengan ritual yang ada. Di mana kita melihat Satkertih, artinya 6 pusat pemujaan, baik itu di laut, di danau, di samudra. Jadi dari Satkerti itu pun memunculkan lagi kewenangan-kewenangan sifat keesaan Satkerti itu tentunya 6 yang kita puja, dilakukan pemujaannya. Itu melahirkan kewenangan-kewenangan dari keesaan itu sendiri. Makanya dalam tradisi, kalau kita mau berbicara dengan tradisi kita Hindu, saya lebih fokus pada kata kunci, Ekam Satwiprah Wakudawada. Sesungguhnya semuanya itu esa, mulia. Dan kitalah yang terbatas ini memberikan perspektif yang berbeda. Sehingga perspektif kita yang berbeda ini memunculkan, kadang-kadang kita sebut di Hindu itu sampradaya atau sekte. Karena kemampuan kita yang terbatas. Sama dengan obat yang di apotek, apakah kita akan ambil semua obatnya? Tentu kita memilih yang mana paling cocok. Karena itulah muncul istilah dewata, pilihan dewata bagi pemujaan kita. Tapi di dalam Hindu sendiri itu ada 3 Vedanta itu sendiri. Visista Dvaita, Dvaita, Visista Dvaita, dan Advaita. Dari 3 perspektif school of thought yang berkembang itu, lahirlah memberikan 4 yoga. Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana. Jadi kita bisa memilih yang mana. Jadi seperti kita sekarang yang berkumpul, tentunya scholar punya kemampuan kita menarasikan. Tapi bagi orang kebanyakan mungkin yang tidak scholar, dia menjadikan perilaku yang baik itulah persembahan kepada Tuhan. Bagi orang yang bakti sampradaya, dia akan mempersembahkan semuanya penuh bakti. Tapi bagi seorang Raja Yoga, I am God. Jadi dalam perspektif itulah muncul kebebasan sesungguhnya dan tidak perlu dipertentangkan, karena di end itu adalah bagaimana perilaku kita di masyarakat, bagaimana perilaku kita dalam kehidupan. Zaman sekarang tentunya orang bisa menjatuhkan, tidak ada orang yang disebut benar. Begitu mudahnya sosial media menjatuhkan seseorang. Tapi kalau kita benar, kebenaran cahaya itu akan menjadi kebenaran yang termuliakan. Nah, seperti itulah Tuhan. Kita sesungguhnya kadang-kadang yang dilahirkan dari yang satu, tapi itu kemudian justru kita berdebat dan habiskan waktu kita untuk memperdebatkan yang tidak satu itu. Karena kita sendiri ingin perbedaan-perbedaan itu, baik tentunya dari kalangan Kristen ada beberapa ordo. Kami juga di Hindu ada beberapa sampradaya dan beberapa sekte. Kita sebut, kalau di Bali mungkin kita tidak mau menyebut itu sekte atau sampradaya, tapi kita mempunyai
pilihan perilaku. Ada yang bakti, kita fully bakti. Ada yang jana, nyastra, itu disebut dengan kemampuan yang berbeda. Ada muncul orang-orang yang punya ketekunan teguh pada prinsip bahwa Tuhan itu penuh dalam sastra. Tapi kalau di orang karma yoga, dia mengabaikan sastra itu sendiri, bahwa perilakulah yang utama. How the way of life. Karena itulah muncul dari tradisi itu, the way of life. Bagaimana kita sesungguhnya hidup. Muncullah yoga itu sendiri sebagai jalan dari perilaku manusia itu, bagaimana mereka bisa menjalankan keesaan atau kemenangan yang seperti di wayang itu sendiri, yang sangkan paraning dumadi itu. Yang esa itu memunculkan ruang-ruang untuk kita selalu bersama. Dan tentunya pemikiran ataupun thought yang saya sampaikan hari ini bukanlah kebenaran utama. Karena dalam tradisi Hindu ada kebenaran yang harus kita juga sampaikan, itulah disebut dharmatula. Di mana dharma itu kita bertemu. Seperti sekarang. Pemikiran-pemikiran yang positif selalu bersemu. Om Ano Badraha Kertawoyantu Wiswataha. Mungkin di dalam dialog selanjutnya kita bisa saling membuka pemikiran kita bersama. Terima kasih Ida Resi atas paparan yang sangat menarik tentang bagaimana sebetulnya teman-teman Hindu memandang konsep Tuhan yang satu itu. Silakan Pendeta Nugroho untuk paparan tahap kedua. Pendeta Nugroho silakan. Air minum ya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Titi Tongdien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum rahayu. Terima kasih Ida. Ini saya panggil Ida aja karena ini kayak adik saya. Menarik paparan itu untuk memahami tentang ketuhanan yang satu yang kita sepakati tahun-tahun. Saya ingin mencoba minta penjelasan dari apa yang saya baca. Saya membaca wayang, saya bisa menarik tadi dari penjelasan tadi, kalau saya baca wayang Purwo, maka dikatakan pada mulanya itu hanya satu, yaitu Sang Hyang Tunggal. Yang tadi diterangkan cuma satu, Ekam Sat ya. Lalu yang kemudian karena wewenangnya yang besar, itulah melahirkan para dewa-dewa. Di dalam konsep yang saya baca, dalam literatur yang saya baca, maka Sang Hyang Tunggal, kalau yang di Bali, kalau tidak salah itu dipanggil Sang Hyang Widiwasa. Yeah. Itu diterangkan, yang diterangkan oleh Pak Ida tadi, nirupa, nirpadang, nirindriya. Tapi bisa menjadi apa saja melalui saktinya pada waktu dibutuhkan dalam menegakkan keadilan, mengalahkan adharma. Ini yang saya baca. Yeah. Nah, menarik sekali konsepsi budaya, filosofi, dan agama Hindu. Tapi saya mencatat dua hal, Pak Ida. Yang pertama, konsep utama yang saya lihat dari agama Hindu ini adalah harmonisasi alam. Yeah. Di mana Hindu mengajarkan adanya harmonisasi, dan untuk itu ada dua kekuatan yang bertarung, benar dan salah. Nah, kalau kita baca Ramayana, Ramayana lalu Mahabharata, ya. Maka itu di situ kelihatan apapun yang terjadi, yang benar itu yang menang. Sampai para Pandawa kembali ke Mahameru untuk kembali kepada zat asal. Nah, apa benar? Saya baca di literatur, agama Hindu yang tumbuh dan berkembang di tempat Ganda, kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, itu adalah percampuran budaya atau migrasi para orang Aryan
dengan Dravida yang melahirkan satu akulturasi lebih tinggi. Nah, budaya yang dibawakan oleh para orang Aryan dari Persia ini seperti yang dipercaya pada Zoroaster itu juga sudah mengandung pertempuran dewa jahat dan dewa baik, Ahura Mazda dan Ahriman. Nah, kemudian ditingkatkan di agama Hindu itu menjadi satu. Yang menang adalah dewa baik, yaitu yang tunggal. Ini cuma satu yang ingin saya klarifikasi. Jadi dalam hal ini, kalau kita melihat secara Kristen, Pak Ida, saya ini orang Kristen. Kalau saya membaca, maka sebenarnya itu adalah terjadi manusia diciptakan. Maka manusia disuruh memilih, dikasih pengetahuan, tidak boleh melanggar batas kejujuran. Maka ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang baik itu harmoni dengan ciptaan alam, dengan makhluk alam, menjalankan dharmanya atau hak dan kewajibannya dengan benar. Tapi kalau dia melampaui, maka itu menjadi tidak harmoni atau disharmoni. Itulah yang jahat. Jadi saya coba memahami kalau benar konsep benar dan salah itu, jahat dan baik itu, itulah yang dihadapkan Tuhan yang satu itu kepada manusia ketika manusia dijadikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendalami, Pak. Yang kedua adalah konsep Sang Hyang Widiwasa yang dikatakan nirupa, nirpadan, dan India. Itu kalau di dalam keterangan lain, apa betul itu yang disebut zat adikodrati. Ikan zat itu apa itu yang zat adikodrati. Sehingga zat yang satu itu yang maha wenang, maha kuasa itu bisa menjadi apa saja untuk menjaga keseimbangan alam. Ini yang saya ingin klarifikasi dengan Ida, bahwa ini agak berbeda dengan konsep kami agama Ibrani yang dari Yahudi, Kristen, Islam, Katolik ini. Maka dikatakan adalah yang seperti kita bahas dulu untuk dipertajam, yaitu yang satu itu bagi kami wujud, Pak, menjadi pribadi. Itu yang kami pahami. Nah, bagaimana memahami seperti ini yang sulit, Pak? Yang sampai hari ini belum ketemu jalannya. Itulah yang kita mau coba, saya sebagai orang Kristen mencoba untuk menjembatani, memahami ini. Saya punya gambaran. Presiden kita ini satu, Pak. Tapi bagi keluarga yang dekat, itu yang memang Bapak. Itu pribadinya. Tapi bagi kita yang nggak kenal, yang kita ini rakyat Indonesia, saya menghargai presiden yang satu itu karena idenya, kuasanya untuk mengatur seluruh Indonesia. Itu yang kira-kira masalahnya antara pribadi dan kelembagaan. Saya lihatnya dari situ, Pak Ida. Saya ingin pendapat Pak Ida, bahwa perbedaan antara wujud dan tidak wujud itu adalah sisi pandang. Maka kalau orang Yahudi menganggap itu, maka dia menganggap itu bapakku, maka pribadi. Tapi dari sisi Hindu, yang satu itu kepresidenannya, zatnya, kuasanya. Kira-kira apa ini bisa menjembatani pertemuan. Sehingga dengan demikian, konsep Tuhan yang satu itu akan melahirkan kepada kita bahwa kita ini merasa sama-sama ciptaan Tuhan. Sehingga kita ini harus bersaudara satu sama lain tanpa kebencian untuk menjaga harmoni. Saya kira ini pandangan saya yang pertama ini. Iya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan ditanggapi. Tinggi. Bagus sekali dan cukup tajam untuk perlu kita pikirkan. Saya ingatkan Pak, mungkin kepada kita semua, dalam tradisi kita kan di Hindu itu ada Tri Pramana.
yang hewan hanya eke prapana dia miliki. Tumbuh-tumbuhan. Kemudian dwi permana tumbuh-tumbuhan itu sendiri yang hanya bisa bertumbuh dan ya berbicara sedikit hewan itu. Kemudian kitalah manusia yang manusia ini yang sempurna. Kita ini sendirilah yang sempurna, yang mempunyai tripamana antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang harmoni yang seperti Pak Pendeta. Tapi kembali kita ingat Pak Pendeta dan teman-teman, mungkin kembali saya kasih gambaran dalam tradisi Hindu yang berkembang yang tentunya seperti Sungai Gangga yang akhirnya menuju samudra, semuanya itu menuju samudra yang luas, kita ini sendiri, artinya harmoni ini. Tentunya dalam perjalanan, apalagi misalnya Hindu yang berasal itu dari India. Itu 350 tahun terakhir ini sebelum merdeka kan dijajah. Dan itu menghadapi polusi dan evolusi dari nilai-nilai itu. Tapi spiritnya, baik itu Advaita, Dvaita, dan Visista Dvaita, bahwa Tuhan itu satu adalah Esa. Baik itu Advaita, itu memikirkan bahwa yang tunggal itu adalah segalanya, termasuk kita. Yang Advaita memikirkan bahwa yang Esa itu di sana dan kita di sini berbeda. Kita hanya dilahirkan. Tidak ada artinya kita ini penyembah. Dan Visista Dvaita, kita memikirkan bahwa kita memerlukan seseorang atau guru yang menjadi bagian jembatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Nah, dari ketiga mazhab yang ada inilah melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, yang tentunya ketika kita baca akan sangat berbeda. Sama seperti Bhagavad Gita. Dari yang ada, yang berkembang di Indonesia, tentunya miliknya Pak Radhakrishna yang diterjemahkan, termasuk Srila Prabhupada ataupun yang lain. Dari berbagai mazhab yang berbeda inilah melahirkan pemikiran-pemikiran baru seperti mazhab di dalam kita atau grup kita inilah melahirkan pemikiran baru yang harusnya tadinya mungkin konteksnya tidak menjadi satu kesatuan yang utuh, tapi kita bisa menggali. Karena itulah dalam Hindu kita meyakini kita selalu lahir untuk lebih. Om Purnam Adaha, Purnam Idam, Purnat. Jadi kesempurnaan yang lebih rendah menuju kesempurnaan. Jadi kehidupan itu seperti Pak Pendeta tadi sampaikan, itu ada dari yang berbeda itu bahwa ada baik dan benar. Makanya di dalam tradisi kita di Bali itu disimbolkan dengan barong dan rangde, yang mana tidak akan ada yang menang, bahwa dharma dan adharma itu akan selalu berdampingan. Karena itulah perilaku manusia itu sesungguhnya yang menjadi musuh terbesar dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Sadripu itu. Jadi di situ kata kuncinya ketika ekam sat iprah bahuda wadanti, yang esa, yang tunggal itu, ide sang yang widiwasa itu, memberikan kewenangan viveka kita atau pemikiran kita memilih ada dharma, ada adharma, otak kiri, otak kanan. Kemudian dari pemilihan itu yang harmoni itu seperti apa, dan akhirnya tetap kita akan bergulat, tidak akan pernah sempurna mencapai kesempurnaan itu. Karena itulah kita berusaha untuk menjadikan diri kita selalu lebih baik, dan yang lebih tinggi tentunya adalah kemanusiaan, di mana kemanusiaan kita ketika hidup antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harmoni, itulah sesungguhnya Hindu yang sejati. Jadi tujuan kita adalah moksha, liberation. Jadi liberation tidak ada salah, benar. Jadi kita mempunyai itu. Jadi dalam konteks ini mungkin saya lebih mengambil salah satu mantra di dalam tradisi kita, Natwaham Kamayi Rajam.
Na swarga na punar bawam, kamaye dukatap tanam praninam artina sanam, na tuaham kamaye rajam. Tidak ada keinginan kita sesungguhnya untuk berkuasa. Na swarga na punar bawam. Apapun yang kita lakukan juga bukan mencapai surga. Kamaye dukatap tanam. Oh ya Tuhan, berikanlah saya selalu keinginan-keinginan yang baik untuk melakukan perbuatan yang baik untuk kemanusiaan itu sendiri. Jadi perilaku itulah, the way of life itulah yang menjadi perilaku liberation atau pembebasan dari kita di Hindu. Pendeta Nugroho ingin memberikan tanggapan kedua, silakan. Ya, dari yang diuraikan oleh Idarsi, maka saya bisa menangkap sari bahwa sebenarnya kita diciptakan itu sempurna. Ya. Perlawannya putih. Nah, tetapi kita diberi kuasa dan kebebasan. Ini yang harus kita pilih. Nah, dikatakan pilihlah yang baik. Kalau di dalam kitab kami ini ada ucapan, aku hadapkan padamu berkat dan kutuk, baik dan jahat. Tapi dikatakan pilihlah yang baik, pilihlah yang benar. Dan kalau kita memilih yang kutuk atau melanggar, itulah yang terjadi bencana tadi. Yeah. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Idam tadi benar, dan kami juga benar, bahwa musuh utama kita ini ya keinginan kita sendiri, diri kita sendiri yang harus dikalahkan. Yang kedua, bahwa untuk soal surga dan selamat atau tidak, itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah, hak Tuhan yang sepenuhnya. Jadi tidak pantaslah kita sebagai manusia saling menghakimi dan memutuskan bahwa orang lain masuk surga atau neraka karena urusan kita. Inilah yang kita ingin ketemukan kembali, supaya manusia itu kembali kepada fitrahnya, yaitu jujur, sehingga kita kembali kepada kodrat ilahi, jujur, hingga terciptalah yang harmoni di dunia. Semua orang menjadi bersaudara. Itulah hukum yang kita bisa dapati dari guru agung kami, Tuhan Yesus. Bahwa kasihlah Allah segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatanmu, dan kasihlah bersamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ukurannya harus adil, benar, rendah hati. Kira-kira itulah tanggapan saya, sehingga dengan demikian saya bisa bersahabat dengan Idarsi ini yang memang karena kami merasa saudara, lama kami bersaudara ini. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang apa, you are Muslim and Christian itu kalau apa namanya sujud, apakah tidak yoga? Itu kan gerakan penyatuan dengan Yang Kuasa. Meditasi dalam Kristen. Jadi rosari kita pergunakan. Hanya penyebutannya yang berbeda. Jadi sesungguhnya ini adalah kontribusi kita umat beragama, baik agama apapun kita sebut yoga itu karena kebetulan term ini kita akui di dalam Hindu karena karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja yoga. Tapi sesungguhnya tidak hanya untuk orang Hindu. Seperti contoh, Anjasmara tidak berubah menjadi Hindu. Beliau sangat menjadi lebih Islam daripada Islam teman-teman kebanyakan. Saya lihat perilakunya Mas Anjas, mohon maaf saya menyebutkan seseorang yang perilakunya seperti Gus Dur. Jadi Gus Dur itu simbol yogi sejati untuk Indonesia. Termasuk Pak Nugroho dan kita yang ada di sini, kita ini yogi, kita mendengarkan orang lain dengan sabar, tekun, tidak mengaku yang paling benar. Karena itulah dalam Hindu, Badram Karnebi Surya Madevaha,
dengar pertama, lihat. Jadi dari itulah diuji ini. Jadi ini ada dua telinga, pemikiran kita di sini, melihat dua, kemudian muncul di mata ketiga kita. Disinilah sesungguhnya yoga itu menjadi triangle, menjadi kekuatan yang sejati. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang menarik, dan untuk selanjutnya mari kita, kalau ke Bali, dengan senang hati jangan tinggal di hotel, tinggal di Ashram Gandipuri, saya jemput di airport, tinggal seminggu kita berdialog intens dengan anak-anak, sama seperti Gus Dur, kadang-kadang malam sudah di bandara telepon, Gus, aku sudah di bandara nih, sekarang mau ke ashram jemput. Dengan Pak Nugroho tiba-tiba jam 7 malam, kita jam 9 tiba di Bali, masuk ashram. Jadi nilai-nilai persahabatan itulah tidak memikirkan. Beliau presiden, waktu itu saya masih muda, beliau dengan santun menelpon, Gus, apakah ada waktu saya mau ke ashram sekarang. Itulah perjalanan yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang kita miliki di Indonesia. Kita mempunyai tokoh-tokoh besar yang patut kita hormati. Dan pada saat inilah ide yang luar biasa dari Pak Nugroho, dengan Tuhan itu satu, lewat kemanusiaan dan kebenaran itu sendiri akan menjadi kekuatan kita bersama. Terima kasih tentunya untuk moderator kita yang luar biasa membantu. Terima kasih. Kalau ke Bali, jangan tinggal di hotel. Saya akan segera ke Bali, Idarsi, karena saya sangat tertarik dengan Gandhiisme dan yoga. Baik, untuk penutup terakhir Pak Nugroho, silakan memberikan closing statement, Pak Nugroho. Terima kasih. Malam ini kita sejuk dan dicerahkan. Ada beberapa catatan yang saya catat. Yang pertama adalah penjelasan dari adik saya, Idarsi ini, yang mengatakan bahwa khotbah di atas bukit itu menginspirasi Gandhi dan umat Hindu. Dan itu luar biasa. Dan saya sudah beberapa kali ke Hong Kong bareng Gus Dur, memang itu diajarkan di sana. Jadi alangkah indahnya kalau saya umat Kristen juga punya teman-teman Kristen yang mau belajar membaca pikiran-pikiran konsep agama lain supaya kita tidak buta warna. Yang kedua, catatan saya adalah bahwa orang-orang Hindu Bali itu sudah lebih maju ya daripada kita, karena dia bisa mengubah konsep-konsep dan kehidupan Hindu yang di India yang mungkin berbeda dengan Hindu di Bali, di mana kasta sudah dihapuskan. Ini luar biasa. Menghapuskan kasta itu luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang masih sering bertengkar dengan ortodoksi, bertengkar dengan perbedaan agama. Apa kita tidak bisa membaca kembali kitab suci kita dengan sebaik-baiknya? Oleh karena itu saya sedang bekerja keras untuk menganjurkan kepada kita supaya jangan kita ini terpatron dengan tradisi dari agama asal yang ternyata tidak sempurna. Teman saya Pak Nasaruddin sudah mengatakan bahwa Islam di Mekah itu tidak sama dengan Islam di Nusantara. Ada hal-hal yang berbeda, tetapi ajarannya Islam. Tadi Pak Ida mengatakan Hindu di Bali memang beda dengan Hindu di India, karena Hindu di Bali sudah tidak membicarakan kasta, di mana orang sudah bisa jadi pendeta. Nah, saya kira kita banyak belajar malam ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini akan berjalan lebih baik, dan pandemi sudah lewat, kita bisa bertemu muka dengan muka menjadi satu kegembiraan. Yes. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh yang Pak Nugroho hadir. Sebelum kita mengakhiri malam hari ini, seperti biasa, saya akan mengubah ini menjadi gallery view. Saya akan mencoba untuk mengcapture-nya. Mari kita nyalakan video kita masing-masing. Mari kita nyalakan video kita masing-masing dan kita berikan senyum yang baik, karena saya akan berikan capture untuk kenang-kenangan kita pertemuan malam hari ini. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ida Resi Putra Manuaba yang menjadi narasumber kita, juga Pendeta Cahyadi Nugroho, dan seluruh peserta yang sudah hadir. Kita akan bertemu lagi dalam waktu selanjutnya untuk berbincang-bincang dengan tokoh Buddha tentang apa itu agama Buddha dalam konteks Tuhan itu satu. Untuk link dan waktunya silahkan menghubungi Pendeta Nugroho atau sekretariat dari DIS. Terima kasih, selamat malam. Semoga Indonesia selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan dan umat beragama di Indonesia tetap rukun dan aman. Amin. Amin. Salam nih. Salam. Salam.